Allah Jalla wa Ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali tak bosan-bosannya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari yang berbahagia ini, meskipun dalam keadaan turun hujan, tapi tidak menyurutkan kita untuk hadir di kajian rutin kita yang disponsori oleh Ikatan Remaja Masjid Gamo. Dan tentunya ayyuhal ikhwan wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, kami mengajak kepada kita bersama senantiasa lisan kita tak henti-hentinya membacakan, memanjatkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, di mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini, di kesempatan ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama. Kalau sekiranya Allah tidak memberikan nikmat selain nikmat agama kepada kita, nikmat iman, nikmat merasakan kelezatan menuntut ilmu agama, maka ini lebih dari cukup mengalahkan daripada nikmat-nikmat dunia lainnya. Dan nikmat agama, nikmat menuntut ilmu adalah nikmat agama yang tidak semua orang diberikan di atas nikmat ini. Dan kita pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, meskipun hujan disertai dengan angin, tidak menyurutkan langkah kaki kita untuk hadir di rumah Allah ini. Maka sekilas, ya, kalau kita sekarang ini ikhwan, akhwat, untuk belajar ilmu agama itu sangat-sangat mudah. Sangat mudah. Dahulu para salaf, mereka harus berjibaku, mereka harus meluangkan waktu bahkan hanya untuk mendapatkan satu riwayat hadis, satu hadis saja. Mereka akan melakukan perjalanan berbilang minggu maupun berbulan-bulan lamanya untuk mendapatkan satu hadis saja. Tapi kita diserba teknologi canggih saat ini, yang mungkin di handphone kita memiliki kitab Sahih Bukhari atau Fathul Bari atau kitab-kitab hadis lainnya, dimudahkan kita untuk menuntut ilmu agama, menjadi sarana bagi kita untuk belajar. Maka ayyuhal ikhwan wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, kita bersyukur kepada Allah diberikan sebesar-besarnya nikmat, yakni nikmat menuntut ilmu agama. Selanjutnya salawat serta salam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami juga mengajak kepada kita bersama senantiasa kita banyak lisan kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dalam keadaan kita menunggu antrian, dalam keadaan kita tidak memiliki waktu, dalam keadaan kita tidak memiliki pekerjaan, di sela-sela itu kita bersalawat kepada Nabi. Ya. Bukan hanya di majelis ilmu saja, di majelis ilmu tentu, ya. Tapi di tempat-tempat yang lain,
mungkin setelah turunnya hujan, bukankah ya salah satu tempat yang paling baik untuk berdoa itu adalah tatkala hujan? Ya kan? Kita berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun hujan, Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, berkahi kami atau berikan kepada kami hujan yang bermanfaat. Setelah itu kita bersalawat kepada Nabi. Ya. Kalau itu akan menjadi hujan nantinya, untuk Allah pertemukan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwan wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita tentunya kita mengalami kondisi yang sangat beragam. Ada dalam kondisi kita memiliki harta, mungkin suatu ketika kita dalam keadaan kondisi pailit atau bangkrut. Atau ada dalam kondisi kita berpunya, memiliki harta, sampai kita wafat kita dalam keadaan memiliki harta. Atau ada orang yang hari-harinya dia berusaha memperbaiki keadaan ekonominya, tapi garis ekonominya tidak pernah melewati dari batas garis kemiskinan. Dan siklus kehidupan ini bukan hanya pada hal duniawi saja, juga berimbas, juga berdampak kepada siklus kehidupan ukhrawi seseorang. Ada orang yang awalnya ia menapak jalan hijrah, kemudian saat ini dia masih menapaki jalan hijrah, jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang 3 tahun dahulu atau 5 tahun yang lampau yang menapaki jalan hijrah, jalan mengenal Islam di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini tidak kita dapati dia lagi berada di majlis bersama dengan kita, meskipun pakaiannya masih pakaian takwa, meskipun aksesoris yang berada di tubuhnya dia masih memelihara jenggotnya, dia masih memakai pakaian yang syar'i. Kalau ikhwan dia tidak isbal, kalau akhwat dia menutup tubuhnya sesuai dengan syariat agama, tapi berat baginya untuk hadir di majelis ilmu. Ada orang seperti ini? Ada. Ini siklus kehidupan. Siklus kehidupan. Maka dari siklus yang kita bicarakan barusan, dari siklus kehidupan dunia maupun siklus kehidupan akhirat, maka ukuran seseorang sukses itu dari mana? Ukuran kehidupan atau ukuran sukses kehidupan seseorang di atas dunia itu dilihat dari akhir hidup seseorang. Dari apa? Akhir hidup seseorang. Ini perlu digarisbawahi. Ukuran kesuksesan seseorang itu adalah akhir dari hidup seseorang. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya seseorang itu dilihat dari akhir kehidupannya. Kalau akhirnya buruk, kalau akhir kehidupan seseorang, si fulan akhir kehidupannya su'ul khatimah, wal iyazubillah, meskipun di dalam hidupnya ia melakukan kehidupan atau melakukan amalia-amalia ketaatan, seolah-olah itu tiada manfaat sama sekali. Seolah-olah tiada manfaat.
Walaupun nanti ya ada timbangan mizan. Tapi kalau seseorang itu wafat di atas husnul khatimah, kehidupan yang baik, kematian yang baik, beliau wafat di atas ini. Walaupun di kehidupannya di atas dunia berada pada keburukan misalkan 1-2 kali, karena tidak ada manusia yang tidak terjerumus, terjatuh kepada kubangan dosa dan maksiat. Bukankah Nabi mengatakan kullu bani adam khata' wa khairul khata' at-tawwabun? Setiap anak cucu Adam memiliki kesalahan. Tapi karena dia wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, maka apa yang terjadi? Maka seolah-olah ya kehidupan yang buruk yang berada di kehidupannya atau amalia buruk yang ia lakukan selama hidupnya tertutupi karena husnul khatimahnya orang ini. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama salaf, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yang wafat pada tahun 161 Hijriah. Seorang ulama besar di zamannya, ulama hadis. Beliau pernah berkata, dan ini harus digarisbawahi kembali. Apa kata beliau? Inni akhafu an uslab al-iman qabla an amut. Apa kata beliau? Aku takut, saya takut. Apa yang ditakuti oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala? Beliau takut kalau keimanan beliau saat itu dicabut sebelum datangnya ajal kepada beliau rahimahullah ta'ala. Beliau yang hari-harinya diselimuti dengan ketakwaan, hari-harinya diselimuti dengan belajar ilmu agama. Jangan tanya bagaimana kefakihan beliau terhadap hadis. Jangan tanya bagaimana wara' dan memiliki ilmu yang sangat dalam. Akan tetapi beliau sangat-sangat takut kalau Allah cabut nyawa beliau. Sebelum Allah cabut iman itu dari hati beliau. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Aina nahnu? Di mana kita dibandingkan para salaf yang mereka masih merasa takut? Berbeda dengan kita, ikhwan. Ketika ada ayat yang kita kupas di kajian mengenai ihwal daripada orang-orang yang diazab, yang melakukan dosa besar. Ini bukan saya ini. Ini bukan saya. Ini si fulan ini. Ini saya insyaallah tidak terkena ini. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ketika ada nas yang berbicara mengenai azab, mereka seolah-olah menempatkan diri mereka termasuk dari orang yang tengah diazab kala itu. Sehingga apa? Mereka berusaha semaksimal mungkin meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aina nahnu? Di mana kita? Ketika kita membahas satu hadis mengenai ancaman, mengenai targhib wa tarhib, kita menempatkan diri kita dan melihat orang dengan tatapan seolah-olah ini adalah ayat yang tidak cocok dengan saya dan ini cocok dengan antum. Aina nahnu? Di mana kita? Dan menunjukkan lewat ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah barusan, ini menunjukkan kepada kita bahwasan istiqomah kita hari ini bukan jaminan bakal wafatnya kita di atas husnul khatimah. Ini tema kita malam hari ini. Melalui ucapan beliau tadi. Ucapan apa tadi? Beliau takut kalau
iman beliau dicabut sebelum atau menjelang wafatnya beliau rahimahullahu ta'ala. Menunjukkan apa? Istiqomahnya kita hari ini tidak menjadi jaminan kita bakal meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal yang baik, akhir dari kehidupan yang baik. Maka oleh karena itu, khawatirlah kita, takutlah kita kalau kita diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Harus khawatir kita, harus punya kita rasa di pribadi kita, ketakutan kita kalau kita diwafatkan dalam keadaan buruk. Sebab kita bukan nabi. Termasuk yang berbicara ini bukan orang yang maksum. Kita yang hadir di majelis gamu ini, tak ada seorang pun dari kita yang maksum, yang sama kedudukannya kepada sebanding dengan nabi, para nabi dan para rasul, yang mereka diampuni kesalahannya yang akan datang dan yang telah lalu. Kita tidak. Jadi tidak ada jaminan, tidak ada nos yang turun dari langit, si fulan dan si alan adalah orang yang akan wafat di atas husnul khatimah. Tidak ada. Nah, oleh karena itu kita harus bersinergi, menguatkan iman dan takwa kita, dan tidak menganggap remeh dari setiap dosa meskipun dosa itu kita anggap kecil. Nantilah, saya kan sudah hijrah, saya kan sudah sholat 5 waktu, cukuplah rasanya itu, nggak usah lagi menuntut ilmu agama. Tidak, kita butuh kepada ilmu agama. Jangan hanya mencukupkan diri dengan sholat 5 waktu. Kita harus juga, ya. Bukankah agama ini dibangun di atas ilmu? Bagaimana kita tahu bagaimana cara sholat jamak dalam safar? Atau bagaimana sholat qasar dalam safar? Tidak mungkin orang yang sebelumnya atau kemarin ia melakukan kemaksiatan, hari ini H+1 dia taubat, langsung dia berilmu dan bisa mengetahui perkara safar atau yang terkait dengan fikih safar. Tidak mungkin. Ilmu itu dipelajari, membutuhkan kehadiran kita di majelis ilmu, berguru. Kemudian ada hadis dari Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Asim, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim, yang disahihkan oleh Hakim, Az-Zahabi dan Al-Albani rahimahullah. Apa kata beliau? La qalbu bani Adam asri'u taqalluban minal qibri idza istajma'at ghalayanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati dari setiap anak manusia, anak cucu Adam, kita itu, bukan hanya kita, orang-orang kafir, orang saleh, orang toleh, semua hati daripada anak cucu manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu seperti air yang dibolak-balikkan di tempat wajan yang dipanaskan. Coba kita lihat yang begitu cepatnya. Coba perhatikan kalau kita masak air. Ketika mendidih, menggelegar air itu, apa yang terjadi? Air yang dibawa ke atas. Bagaimana kecepatan air itu ketika berbolak-balik? Apa ada satu detik? Tidak. Ketika sudah mencapai puncak panasnya, masaknya air itu, dia cepat. Dia cepat. Dan Nabi SAW mengatakan bolak-balik hati manusia itu lebih cepat daripada bolak-baliknya air yang tengah dipanaskan di atas wajan. Maka kita saksikan ada orang-orang yang hari-hari dia melakukan maksiat, kita berdecak kagum,
sudah sholat si fulan itu sekarang. Padahal menurut kita seolah-olah secara tidak langsung kita telah menjustis seseorang itu, ini nggak baik orangnya. Ternyata si fulan dan si alan itu esok harinya ia bersama dengan kita di saf yang sama. Ini menunjukkan bahwasanya hati manusia itu gampang terbolak-balik. Maka Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah. Nabi sendiri yang maksum, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit, teguhkan, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Maka jangan heran kita kalau ada orang kafir lantas dia syahadat. Dan jangan heran pula kita kalau ada orang Islam, bahkan nanti ada, kalau kita buka-buka YouTube, sudah umrah dia tahu-tahu pulang murtad dari Islam. Murtad dari Islam. Maka mengenai iman ini, mengenai hati ini, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa 137. An-Nisa 137. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, tsumma kafaru, kemudian dia kufur setelah beriman, tsumma amanu, kemudian dia beriman kepada Allah, tsumma kafaru, kemudian dia kafir lagi, kufur lagi kepada Allah, tsumma zdadu kufran, kemudian Allah tetapkan ini orang dalam kekufuran, ditambah lagi kekufurannya kepada Allah. Apa yang terjadi? Lam yakunillahu liyaghfira lahum, kemudian Allah tidak akan mengampunkannya, tidak akan mengampuninya. Setelah Allah berikan kesempatan, dia beriman, kemudian kafir, beriman, kafir, sumazdadu, kemudian Allah tambah lagi kekufurannya. Apa yang terjadi? Lam yakunillahu liyaghfira lahum, dan Allah berikan lagi ampunan Allah kepadanya. Berhenti sampai di situ? Tidak. Wala liyahdiyahum sabila, dan tidak diberikan petunjuk. Sudah enggak diampuni, enggak diberikan lagi petunjuk. Walaupun ada panggilan azan, walaupun rumahnya tersentuh dengan panggilan azan, tersentuh dengan azan, suara azan, tapi enggan untuk menghadiri rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita khawatir kalau ada panggilan azan, kita tidak tersentak untuk sholat. Kita harus khawatir kalau Allah tidak menginginkan kebaikan atas kita. Khawatir kita. Kalau sudah 2-3 kali kita enggak juga sholat, khawatir kita kalau padahal masjid dekat dengan rumah saya, kok berat saya sholat ya. Khawatirlah kita kalau Allah enggak menginginkan kebaikan atas kita. Kemudian apa yang menyebabkan orang ini beriman kafir, kemudian ditambah kekafirannya, kemudian tidak diampuni lagi dia, kemudian tidak diberikan petunjuk sama sekali? Apa yang menyebabkan ini terjadi? Ada 2 hal yang menyebabkan seseorang bisa terjatuh dalam perkara ini. Apa itu? Yang pertama adalah dosa-dosa rahasia dan dosa-dosa zahir yang dirahasiakan. Ini yang pertama yang akan kita kupas insyaallah. Dosa-dosa rahasia ini kaitan dengan dosa-dosa hati. Ada riya, ada sum'ah, ada ujub, pernah kita bahas di kesempatan sebelumnya terkait dengan penyakit hati. Dan ada dosa zahir yang dirahasiakan. Apa contohnya? Hatif, jawal, handphone,
Mungkin di samping teman-teman kita akan membuka kajian Yufid, ya, kajian-kajian sunnah lainnya. Tapi ketika kita berkhalwat dengan Allah, ketika kita bersendiri di kamar-kamar kita, kita mudah memainkan jempol ini dengan membuka sesuatu yang ranahnya kepada keharaman. Kalau di samping kawan, di samping teman-teman kita, oh kajian terus yang kita buka. Tapi ketika kita bersendiri kepada Allah, karena handphone ini itu seperti pisau bermata dua. Kalau diarahkan kepada yang baik, dia akan baik. Tapi betapa banyaknya kita terjerumus saat kita bersendiri, kita gunakan handphone ini dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis terkait seseorang, inna rajulan la ya'malu bi ahmalil ahlil jannah. Ada seseorang yang beramal dengan amalan penduduk surga, hatta bainahu wa bainal jannah zira', sampai dirinya dengan surga berjarak 1 zira', 1 hasta. Saking dekatnya, karena ini orang sudah saban hari-harinya dia lakukan amalan ketaatan. Tapi apa yang terjadi? Fayamalu amalu bi ahlin nar fadakhala fiha. Di akhir hayatnya dia lakukan beberapa amalan-amalan penduduk neraka. Fayasbiqu alaihi, berlaku ketetapan Allah kepadanya. Hari-hari tadi dia lakukan amalan ketaatan, di akhir-akhir hayatnya dia lakukan kemaksiatan 1 atau 2 kali. Kemudian dia wafat, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka Allah. Semoga Allah jauhkan ini dari kita. Kenapa bisa seperti ini, Ustaz? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kenapa? Karena orang ini yabduna linnas. Karena orang ini menampakkan amalannya di hadapan manusia untuk dipuji. Artinya ini adalah penyakit hati. Inilah saya orang soleh, terlalu bangga dengan dirinya. Tidak ada lagi rasa khauf dan roja. Khauf adalah takut, roja penuh harap. Seseorang ketika beribadah, dia harus mengumpulkan 3 hal dalam ibadah itu. Mahabbah, cinta; khauf, takut kalau ditolak ibadahnya; roja, berharap agar kiranya ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pede, berkelebihan pedenya, sholat asar di waktu jam 5. Memang kita tidak tempat menghukumi seseorang, tidak. Udah jam 5, sholatnya super kilat. Seolah-olah yang penting saya sudah, kewajiban sudah selesai. Tidak masuk ruh ibadah itu di hati-hati kita. Udah ambil sarung, tak, selesai, lempar sarung, langsung ke tempat kerja lagi. Begitulah kita terhadap dunia ini. Kemudian ada hadis dari Sauban yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'lamanna, aku mengetahui ada kaum dari umatku, dan ini harus kita pasang telinga kita terkait dengan hadis ini. Ada pelajaran penting. Kenapa terkait dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya'tuna yaumal qiyamah, datang di hari kiamat nanti membawa amal ibadahnya atau pahalanya sebesar gunung Tihamah.
Jadi ada nama gunung di Arab namanya Tihama, itu besar. Apa yang terjadi dengan itu? Biadan fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Kemudian yang terjadi, pahala yang sebesar gunung Tihama tadi Allah terbangkan seperti debu yang berterbangan. Diterbangkan seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Kita lanjutkan. Qala Thauban. Nah ini. Thauban pun yang merawikan hadis ini mengatakan, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana." Ya Rasulullah, beri gambaran kepada kami atau jelaskan kepada kami siapa kaum yang dimaksud itu yang membawa pahala yang sangat banyak sebesar gunung Tihama, tapi Allah terbangkan seperti debu yang berterbangan. Siapa mereka ya Rasulullah? Alla takuna minhum wa nahnu la na'lam. Supaya kami tahu dan kami tidak terjerumus kepada kaum tersebut, sementara kami tidak mengetahui. Kata Nabi SAW, Qala ama, ketahuilah, innahum ikhwanukum, ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah masih saudara-saudara kalian. Wa min jildatikum, dari rumpun kalian. Wa ya'khuduna minal laili, wa ya'khuduna min laili kama ta'khuduna walakinnahum aqwamun. Kata Nabi SAW, mereka dari bangsa kalian, mereka solat malam. Ingat, kalau disebutkan solat malam, otomatis orang ini pun menjaga solat 5 waktu. Orang yang merugi ini, yang amal ibadahnya diterbangkan seperti debu yang berterbangan, dijelaskan oleh Nabi, mereka dari saudara kalian sendiri. Mereka yang orang solat malam juga. Lanjut, kama ta'khuduna walakinnahum aqwamun idza khalau bimuharimillahi intahakuha. Akan tetapi ketika mereka menyendiri, mereka melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ancaman kepada yang bukan hanya ditujukan kepada Thauban, juga kepada kita hari ini, di mana kita sangat mudah bermaksiat ketika menyendiri. Bermaksiat dengan handphone ini sangat mudah ketika kita menyendiri. Perhatikan ini, supaya kita tidak wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang pertama, yang menyebabkan orang imannya berbolak-balik, iman kafir, kemudian Allah tambah kekufurannya, kemudian tidak Allah ampuni dan tidak diberikan petunjuk. Ini yang pertama adalah karena dosa-dosa rahasia atau dosa-dosa yang zahir tapi dirahasiakan. Yang kedua, bermudah-mudahan mengkonsumsi apa? Obat? Bukan. Bermudah-mudahan mengkonsumsi syubhat. Apa syubhat itu, Ustaz? Syubhat itu adalah kerancuan pemahaman. Oh, rasanya baik, ternyata itu adalah dai-nya Syiah, di-share. Oh, ini kuburiyun yang mengeluh-ngeluhkan kubur, di-share juga. Ingat, jempol kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadi apa-apa kita share. Khawatir orang membaca apa yang kita share, orang melihat apa yang kita share. Tahu-tahu itu adalah syubhat, tahu-tahu itu adalah racun, maka kita termasuk orang yang menyesatkan orang lain. Bukan hanya kita yang sesat, tapi orang lain kita sesatkan, maka berlipat-lipatlah dosa yang Allah berikan kepada kita. Maka ada satu ucapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau?
La tujalis ahlal ahwa. Jangan kalian berakrab-akrab atau jangan kalian duduk kepada ahlul ahwa yang pengekor hawa nafsu. Bermudah-mudahan, oh ini baik, kayaknya bolehlah di-share ini. Kita ini tarafnya orang awam, bukan mujtahid. Walaupun baik yang dia ucapkan, tidak taraf kita untuk itu mengkaji ini baik atau tidak. Lebih baik kita yang jelas-jelas aja kita ambil rujukan kita. Selanjutnya, mujalasatahum mumridatun lil qalb. Fa in mujalasatahum mumridatun lil qalb. Kata Ibnu Abbas melanjutkan, jangan bermudah-mudahan kepada pengekor hawa nafsu. Kenapa? Ketika kalian duduk bersama mereka, maka itu akan menumbuhkan keridhaan kalian kepada mereka. Apa yang terjadi? Janganlah disesatkan dia. Dia baik kok sama saya. Janganlah begitu. Makanya kita harus berlepas diri dari orang-orang yang kita khawatirkan subhat itu masuk ke telinga kita. Ada dua fitnah, sebagaimana yang kita sebutkan di kajian-kajian sebelumnya. Ada dua fitnah yang menimpa anak Adam, menimpa kaum muslimin. Fitnah harta dan fitnah syahwat. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Kalau fitnah syahwat, obatnya adalah sabar. Tapi kalau syubhat, kerancuan pemikiran, itu obatnya hanya ilmu. Jangan perasaan, saya baiknya ustaz itu. Karena tidak semuanya orang yang berlebar ustaz itu baik. Kalau dia tidak berakidahkan dengan akidah yang benar, tidak di pemahaman yang benar, karena ustaz itu di pemahaman orang sebagai orang awam sudah pasti benar. Salah. Ustaz itu benar, kenapa? Dia tidak mau mempermasalahkan itu atau ini, itu sama saja boleh sama dia. Hati-hati. Hati-hati tentang hadis yang Nabi SAW disebutkan oleh dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah tentang huru-hara kegentingan hari kiamat, akan datangnya da'i-da'i. Ketika Nabi SAW menceritakan tentang tanda-tanda hari kiamat adalah du'atun ala abwabi jahannam. Akan adanya kiai-kiai, ustaz-ustaz di akhir zaman yang menyeru kepada bibir-bibir neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha fazufuhu fiha. Barang siapa yang menerima ajakan mereka, maka Allah akan masukkan dirinya dan ustadznya ke dalam neraka. Siapa mereka itu? Yang mereka para dai tidak berpijak das qala Allah dan qala Rasul, tidak das Al-Quran dan sunnah Nabi, dan mereka memelintir ayat Allah dan memasukkan subhat-subhat itu. Orang awam tidak paham. Orang awam yang tahunya kalau udah orang pakai baju takwa, baju koko, baju jubah, sah menjadi ustaz. Tidak. Tidak semua seperti itu. Dan di poin yang kedua ini, inilah sebab seseorang itu futur, bermudah-mudahan mengambil ilmu ke orang lain. Ini salah satu sebab kenapa orang itu tidak mau lagi hadir di majelis taklim. Kenapa orang itu tidak istiqomah lagi belajar agama? Karena bermudah-mudahan mengambil ilmu ke tempat lain. Berhentilah kita mengatakan saya ingin keluar dari sini untuk mengambil ilmu ke tempat lain, mana tahu di sana ada kebaikan. Hati-hati. Kita bukan mujtahid, kita orang awam. Siapa contohnya Ustaz? Ibnu Muljam. Ada yang tahu siapa Ibnu Muljam? Mukhlis? Ibnu Muljam. Ini adalah pembunuh Ali bin Abi Thalib, seorang pentolan Khawarij yang mengharapkan surga dengan kematian Ali bin Abi Thalib. La ilaha illallah. Ada seorang ulama Khawarij yang bernama Imran bin Hittan. Seorang ulama Khawarij yang bernama Imran bin Hittan. Beliau pernah mengatakan dalam syair beliau tentang Ibnu Muljam ini. Apa kata beliau? Ya darbatan min taqiya ma arada biha illa
liyablugha min zil arsy ridwanan. Kata beliau, wahai yang memiliki sabatan pedang, yang melepaskan sabatan pedang, ma arada biha, yang melepaskan sabatan pedang kepada seorang yang takwa. Siapa seorang yang takwa? Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi? Ma arada biha, aku tidak melihat, illa liyablugha min zil arsy ridwanan. Aku tidak melihat apa yang kamu lakukan itu melainkan engkau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ini, Imran bin Hittan, mengatakan kepada Ibnu Muljam bahwasanya Ibnu Muljam ini adalah seseorang yang mendapatkan ridho Allah karena kematian Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, lihat bagaimana penuturan Imran bin Hittan ini terkait pujiannya kepada Ibnu Muljam. Inni la azkuruhu hina fa ahsibuhu awfa al-bariyah indallahi mizana. Terus apa kata beliau? Dan ini adalah luar biasa sekali. Sesungguhnya aku menduga, aku mengira, aku berfikir bahwasanya tebasan pedangmu itu kepada leher Ali bin Abi Thalib adalah sebaik-baik amalan yang membuat timbangan amalmu nanti di hari kiamat menjadi lebih baik, lebih banyak. Lihat, siapa yang dibunuh? Ali. Siapa Ali ini? Menantu Nabi. Seorang laki-laki Quraisy yang masuk dari satu di antara 10 sahabat yang dikhabarkan masuk surga sebelum wafatnya. Sepupu Nabi, ahlul bait Nabi, orang yang dijamin dikhabarkan surga atas beliau. Datang Imran bin Hittan mengatakan Ibnu Muljam mendapatkan ridho Allah karena kematian Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, apakah Ibnu Muljam ini orang yang pelaku maksiat yang sering di kedai-kedai tua? Tidak. Imam Az-Zahabi mengatakan, ya, ketika membicarakan tentang Ibnu Muljam, apa kata beliau? Kana abidan qanitan lillahi. Sesungguhnya Ibnu Muljam itu dahulunya adalah seorang yang abid, ahli ibadah, lagi rajin, qanitatin lillah, walakinnahu khutima bisyarr, akan tetapi dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Apa penyebabnya? Teman duduk, bermudah-mudahan mengambil ilmu kepada orang lain. Maka hati-hati, kita harus barak, ya, wala wal barak itu ada dalam pertemanan. Jangan mudah-mudah kita mengambil ilmu walaupun kita cuma sudut saja kepadanya. Kita menjauh karena subhat itu tidak masuk melalui mulut kita, tapi subhat itu masuk melalui pendengaran kita. Kalau racun yang diberikan di dalam makanan kita, kemungkinan untuk sembuh itu bisa ke dokter. Tapi kalau subhat yang masuk ke telinga kita, bahkan orang tua kandung kita pun sulit menyadarkan kita kembali. Maka jangan bermudah-mudahan dengan subhat. Inilah yang menyebabkan seseorang bisa terjerumus kepada su'ul khatimah. Maka di poin yang terakhir ini, ikhwan, sebelum kita tutup. Jadi, ya, ternyata futur itu ada pemicunya. Kenapa orang-orang yang dahulunya akrab di kajian sekarang tidak ada kajian lagi? Pertama adalah bermudah-mudahan dengan majelis yang lain. Yang penting ini ambil baik dan buang buruknya. Bermudah-mudahan dengan subhat. Tidak mungkin kita futur itu karena, ya, begitu saja, tidak. Maka di terakhir ini kita akan sebutkan 4 poin. Ringkas saja, 4 poin jalan menuju istiqomah. Dan agar kita wafat di atas husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Apa itu? Yang pertama, jangan pernah berhenti berdoa.
Ini poin pertama. Jangan berhenti berdoa. Apa doanya? Di antaranya adalah doa tadi, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah agama, teguhkanlah saya di atas agamamu. Ustaz gak hafal, ya udah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Pertanyaannya, pernahkah betul-betul kita resapi ketika di sholat membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus, itu masuk ke hati sanubari kita? Atau itu hanya sebatas ucapan di lisan tapi tidak pernah menyentuh ke hati kita? Jangan pernah berhenti kita meminta hidayah kepada Allah. Jangan, yang penting saya sudah dapat hidayah ini, saya sudah sholat. Tetap minta kepada Allah. Jangan merasa puas. Ya, tetap minta terus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 8. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana." Ayat yang sangat familiar di tengah-tengah kita. Ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan kepada kami hidayah. Kami mau tanya, apa ada orang yang dahulunya taat, sekarang ini dia tidak taat lagi? Bukan ada, Ustaz, bahkan banyak. Apakah kita mau berada dalam barisan mereka yang tidak taat hari ini? Tidak. Apa penyebabnya itu? Karena tidak menghentikan berdoa meminta hidayah kepada Allah. Minta terus hidayah. Jangan berhenti meminta hidayah. Karena Allah meletakkan hati kita itu di jemari-jemarinya Allah. Ya, hati-hati. Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari Anas bin Malik, dan hadis ini hasan. Dihasankan oleh Imam Tirmizi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthir, banyak mengucapkan ayyaqul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan, teguhkanlah agama, teguhkanlah kami di atas agamamu. Nabi sering menyampaikan ini. Ya. Yang kedua, kita percepat. Yang kedua, setelah banyak berdoa atau tidak putus berdoa, yang kedua, selalu ingat akhirat. Akhirat ini ikhwan kaitannya banyak, termasuk dengan kubur dan kegelapannya, termasuk dengan mizan, qantara, termasuk dengan akhirat. Ini termasuk semua nih dalam konteks ya mengingat akhirat, mengingat surga dan neraka, membaca ayat. Kalau kita tidak paham bahasa Arab, kita baca Al-Quran, kemudian kita baca terjemahannya. Di Al-Baqarah itu ada berkisah tentang kisah-kisah tentang azab. Baca terjemahannya. Bagaimana orang-orang Bani Israel diazab, orang Yahudi diazab. Ya, lihat bagaimana mereka ya, yang membangkang, bagaimana akhir kehidupan mereka. Baca agar menambah iman kita. Kuburan yang hari ini kita takuti kalau lewat ketika tengah malam, siangnya kita datangi, kalau malam kita takut. Jangan takut. Seharusnya ya mereka yang takut kepada kita, para jin ini, karena mereka adalah makhluk yang hina kalau jinnya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke kuburan untuk melembutkan hati kita. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr. Dahulu aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur. Fal'an fazuruha fa innahu tuzakkirul akhirah. Sekarang ziarahilah kubur karena itu mengingatkan tentang akhirat kalian. Fabakhada natafigi lewat atau ita isubihu. Berbanding terbalik dengan generasi orang saleh dahulu. Mereka ketika melihat kuburan, mereka mengatakan, kami takut kalau Allah takdirkan kami seperti kalian sementara kami tidak di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting. Ini yang kedua. Yang ketiga, ngaji tanpa henti.
Taklim seperti ini tanpa henti. Berletih kita. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kata seorang ulama besar, Yahya bin Abi Katsir, la yustata'u ilm illa birahatil jism. Tidak didapatkan ilmu itu dengan badan yang santai. Butuh perjuangan, melawan rasa kantuk, melawan dinginnya cuaca. Kami kemarin Safa di Alang Panjang belajar, karena bukan negeri kita, Pak. Enggak lepas itu kita pakai jaket tebal. Enggak lepas, udah itu pakai sarung lagi. Berubah warna minyak makan di negeri itu. Tapi kita lihat mereka yang belajar ilmu agama, mereka melawan rasa dinginnya itu. La yustata'u ilm birahatil jism, kata Yahya bin Abi Katsir. Tidak didapatkan ilmu itu dengan badan yang santai. Tidak ada orang yang kemarin dia maksiat H+1 hari pertama setelah maksiat dia taubat, tahu-tahu dia jadi alim, tahu-tahu dia tahu bisa bacaan sholat. Ada seperti ini? Tidak, dia harus belajar. Tidak langsung dia langsung bisa bacaan sholat. Tidak, belajar. Maka jangan henti ngaji. Ustaz, bagaimana kalau kajian itu sudah pernah saya dengar? Tetap datang. Tetap datang. Karena banyaknya fadilah di majelis ilmu tersebut. Dan ini yang menyebabkan seseorang itu futur, meninggalkan majelis ilmu. Sama seperti handphone. Kenapa handphonenya dicas lowbat? Jadi apa tujuan dicas? Karena lowbat. Kenapa enggak ngaji? Saya futur. Seharusnya kalau futur ya ngaji, supaya enggak futur. Kenapa futur? Kenapa enggak ngaji? Saya futur. Lemah iman saya, harusnya ngaji, taklim, paksa. Masa ke dalam neraka gratis mau? Masuk dalam neraka bayar mau? Coba tengok. Pakai narkoba, beli apa enggak? Beli. Judi online yang sering sekarang mancik. Naniaya dapat pakai chip. Atau Islamika itu 1B, 2B, yang tahu kami itu jenis pensil saat itu. Kami sekolah, sedekah lagi. Coba. Apakah keluar biaya itu beli chip itu? Sekian-sekian duit dikeluarkan. Masa masuk neraka bayar mau? Masuk surga, diajak masuk surga malah nolak, malah dikatain orang yang menawarkan ke jalan ke surga di label yang enggak. Kan terbalik ini. Maka lembutkan hati kita dengan ilmu. Paksa. Yang terakhir, waspadai diri dari kesombongan dan kezoliman. Ini yang terakhir, waspadai diri dari kesombongan dan kezoliman. Jangan kita memandang orang yang hari ini bukan di atas sunnah, kita menganggap ini ahli neraka. Jangan. Karena sangat mudah bagi Allah membolak-balikkan hati seseorang. Sangat mudah bagi Allah posisinya hari ini, Allah gantikan dengan posisi kita dan kita berada pada posisinya. Sangat mudah. Sangat mudah. Maka ya hati-hati ya. Jangan mudah kita meremeh-remehkan orang. Kemudian di sini ikhwan, terakhir Imam Ahmad bin Hanbal yang gelar-gelar adalah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau memiliki kitab yang sangat banyak. Buah pikiran beliau untuk mengumpulkan hadis. Ya. Beliau ini, kata Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah, seorang ulama hadis yang sezaman dengan beliau, yang berteman dekat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa beliau katakan? Ma ra'aitu, aku tidak melihat misla Ahmad bin Hanbal, aku tidak melihat seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Apa itu? Sahbahu khamsina sana, kami berteman
50 tahun. Yahya bin Ma'in dengan Imam Ahmad berteman 50 tahun. Kata beliau, maftakharu alaina bi syai'in mimma kana fihi minas salah wal khair. Kata beliau, aku tidak pernah melihat ya Imam Ahmad itu menyombongkan beliau mengatakan saya orang saleh. Tidak. Padahal siapa yang tidak kenal dengan Imam Ahmad di zaman beliau? Apakah di zaman Imam Ahmad ada ahlu bid'ah? Ada tokoh-tokoh ahlu bid'ah. Tapi beliau muamalahnya tegas ketika dibutuhkan tegas dan lemah lembut ketika dibutuhkan lemah lembut. Maka di lain kesempatan Imam Ahmad ketika dipuji, beliau mengatakan nahnu qaumun masakin. Kami adalah kaum yang masakin, yang miskin. Beliau tidak mengatakan, oh ya saya soleh, baru tahu ya. Tidak begitu beliau ucapkan. Maka hati-hati, karena kesombongan ini ya yang menyebabkan iblis tergelincir dan mendapatkan maghdub dan yang mendapatkan gelar ar-rajim yang terlaknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak selayaknya kita memakai pakaian kesombongan, karena pakaian kesombongan itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait kajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah agar Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.